Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Praktik, Ibu Dian Sulistiorini Wulandari, SE MSI AK CE ASEAN CPS CTA. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dasar akuntansi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Praktik. Baik, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan perusahaan. Rumus ini menyatakan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Rumus matematisnya adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Rumus ini mencerminkan bahwa semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus didanai oleh sumber dana yang berasal dari kewajiban perusahaan dan ekuitas pemilik. Selanjutnya, komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Bisa berupa uang tunai, properti, inventaris, investasi, atau piutang. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis terhadap pihak ketiga. Bisa berupa utang, pinjaman, atau kewajiban lainnya. Selanjutnya yang ketiga, modal atau ekuitas. Adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Selanjutnya yang keempat, pendapatan atau revenue. Adalah arus masuk atau peningkatan atas aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau pemasukan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, beban atau expense. Beban ini kebalikan dari pendapatan tadi, yaitu arus keluar atau penggunaan atas aktiva atau peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau aktivitas perusahaan lainnya. Selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi. Ditekankan lagi, rumusnya adalah aktiva atau aset sama dengan kewajiban plus modal. Dalam rumus ini, total aktiva harus selalu sama dengan total kewajiban ditambah dengan modal perusahaan. Itulah sebabnya persamaan ini sering disebut sebagai persamaan dasar, karena ini adalah landasan untuk semua pencatatan akuntansi. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki peran manfaat dalam dunia bisnis. Ini adalah beberapa contoh manfaat dari sistem akuntansi. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai sumber catatan, yang kedua sebagai acuan dalam pemeriksaan saldo, dan yang ketiga digunakan sebagai alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Selanjutnya, prinsip persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, konservatisme. Prinsip konservatisme mengharuskan perusahaan untuk mencatat kerugian potensial saat itu, tetapi keuntungan potensial hanya dicatat jika sudah pasti. Yang kedua, ada konsistensi. Prinsip konsistensi memerlukan bahwa perusahaan harus mengikuti aturan dan metode yang konsisten dalam pembukuan mereka. Ini penting agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, memungkinkan analisis yang lebih baik lagi. Selanjutnya, realisasi pendapatan. Pendapatan harus dicatat saat telah direalisasikan. Ini berarti pendapatan harus terkait dengan layanan atau produk yang telah disediakan oleh perusahaan dan pembayaran telah diterima. Selanjutnya, penerapan persamaan dasar akuntansi. Ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama, pencatatan transaksi. Setiap kali terjadi transaksi keuangan, baik itu pembelian, penjualan, atau pembayaran, perusahaan harus mencatatnya. Misalnya, ketika perusahaan membeli inventaris senilai 10.000 dengan uang tunai, transaksi ini dicatat sebagai peningkatan aset atau inventaris sebesar 10.000 dan pengurangan kas sebesar 10.000. Langkah kedua, mengklasifikasikan transaksi.
Transaksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang tepat, yaitu masuk ke dalam aset, kewajiban, atau ekuitas. Dalam contoh di atas, peningkatan inventaris adalah peningkatan aset, sementara pengurangan kas adalah pengurangan aset. Langkah yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Setelah semua transaksi tercatat dan diklasifikasikan, perusahaan menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Persamaan dasar akuntansi digunakan dalam menyusun neraca yang mencerminkan keseimbangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan Asista mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. Di sebelah kanan ada kolom aktiva dan pasiva. Kolom aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Dan di kolom sebelah kanan ada pasiva, yaitu utang usaha dan modal. Baik, transaksi yang pertama di sini, investasi awal berupa uang modal secara kontan milik perusahaan A sendiri sebesar 10.500.000. Selain itu, ada juga investasi lain yang berupa peralatan kantor sebesar 1 juta. Baik, pada tanggal 1 Januari dicatat sebagai kas sebesar 10.500.000 dan peralatan sebesar 1.500.000. Kemudian di kolom pasifanya, di kolom modal sebesar 11.500.000, keterangannya yaitu sebagai investasi awal. Kemudian tanggal 2, pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan, yaitu sebesar 1.100.000. Dituliskan di kolom kas berkurang sebesar 1.100.000 dan berkurang di modal sebesar 1.100.000. Keterangannya adalah untuk biaya sewa gedung. Kemudian pada tanggal 3, membeli perlengkapan dengan secara kredit seharga 900.000 dan peralatan seharga 1.500.000. Dituliskan perlengkapan bertambah sebesar 900.000 dan peralatan bertambah sebesar 1 juta. Kemudian utang usahanya bertambah sebesar 1.900.000. Keterangannya yaitu membeli perlengkapan kantor. Kemudian pada tanggal 4 Januari mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Dituliskan pada kolom kas bertambah sebesar 2.100.000 dan modal bertambah sebesar 2.100.000. Keterangannya yaitu pendapatan jasa. Kemudian tanggal 5 Januari membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan sebesar 250.000. Dituliskan 250.000 pada kolom kas berkurang, kemudian modalnya juga berkurang sebesar 250.000. Keterangannya yaitu beban listrik. Selanjutnya, nomor 6, pemilik perusahaan A mengeluarkan dana sebesar 200.000 untuk pengeluaran pribadi. Dicatatkan kolom kas berkurang sebesar 200.000 dan modalnya berkurang. Keterangannya adalah prive. Prive adalah pengambilan pribadi. Kemudian transaksi nomor 7, mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Dituliskan pada kolom kas, kasnya bertambah sebesar 1.250.000 dan modalnya bertambah sebesar 1.250.000. Keterangannya yaitu pendapatan jasa. Kemudian transaksi nomor 8, adanya pembayaran air sebesar 70.000. Dituliskan kas berkurang sebesar 70.000 dan modal berkurang sebesar 70.000. Keterangannya adalah pembayaran air. Kemudian transaksi nomor 9, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Dituliskan kasnya berkurang sebesar 2.500.000, kemudian modalnya berkurang sebesar 2.500.000. Keterangannya adalah beban gaji. Kemudian mendapatkan penghasilan sebesar 3 juta.
kasnya bertambah 3 juta, kemudian modalnya bertambah 3 juta. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Kemudian selanjutnya membayar rekening telepon sebesar 100.000, dituliskan sebagai 100.000 berkurang, kas berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000. Keterangannya adalah beban telepon. Kemudian selanjutnya nomor 12, mendapatkan penghasilan sebesar 2.750.000. 2.750.000 bertambah di kas dan bertambah di modal sebesar 2.750.000. Keterangannya pendapatan jasa. Kemudian pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar 150.000. 150.000 berkurang di kas, kemudian modalnya berkurang sebesar 150.000. Keterangannya prive pemilik perusahaan. Kemudian setelah dijumlahkan semuanya yaitu 17.630.000. Aktiva 17.630.000 dan pasiva sebesar 17.630.000. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.